Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang nasionalisme di Indonesia. Yang terhormat Bu Yanti Rubianti, SPD, selaku guru sejarah minat. Dan di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Avian Setunugroho. Yang kedua, Alexandro Sinurat. Yang ketiga, Dinda Ayu. Yang keempat, Muhammad Alokso. Dan yang terakhir ada Sylvia Rianti Kusuma. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, latar belakang, tujuan, tokoh-tokoh, perkembangan, dampak, kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Nasionalisme Indonesia adalah ideologi yang muncul pada masa kolonialisme Belanda di Hindia Belanda, yang menyerukan kemerdekaan bagi koloni itu dan penyatuannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulatan bangsa. Masa pembangunan di bawah kekuasaan kolonial itu sering disebut dengan kebangkitan nasional Indonesia. Yang kedua, latar belakang. Nasionalisme di Indonesia muncul dari adanya kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi ketertindasan yang melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Kesadaran tersebut pada akhir abad 19 melahirkan beberapa pergerakan organisasi modern, salah satunya Budi Utomo. Adapun tujuan dari nasionalisme Indonesia, pada dasarnya rasa semangat memiliki tujuan untuk menjamin kemauan dan kekuatan, mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban atau bela negara, menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara, dapat mempererat tali persaudaraan antara masyarakat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Adapun tokoh-tokoh nasionalisme Indonesia. Yang pertama ada Ahmad Subarjo, yang kedua ada Supomo, yang ketiga ada R.M. Tirto Adi Surjo, yang keempat ada H.O.S. Djokroaminoto, yang kelima ada Jenderal Sudirman, yang keenam ada Hasyim Asy'ari, yang ketujuh ada Pangeran Diponegoro, yang kedelapan ada Ki Hajar Dewantoro, yang kesembilan ada Bung Tomo, yang kesepuluh ada Sultan Syahrir, yang kesebelas ada R.A. Kartini, yang kedua-belas ada Kapiten Patimura, yang ke-13 Cut Nyadin, yang ke-14 Raden Dewi Sartika, yang ke-15 ada Sultan Hasanuddin, yang ke-16 Tan Malaka, yang ke-17 ada Martha Christina Tiahahu, yang ke-18 ada Muhammad Hatta, yang ke-19 ada Soekarno, dan yang terakhir ada Agus Salim. Ya baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada perkembangan masa penegas. Masa penegas. Perkembangan nasionalisme Indonesia pada masa penegas ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda dibentuk pada 8 Oktober 1928 yang berisikan sumpah meliputi satu bangsa bersatu tanah air, satu bangsa, serta bahasa yaitu bangsa Indonesia. Di sekitar tahun 1928, imperialisme Belanda berhasil menyebarkan percikan perpecahan. Berbagai perkumpulan kedaerahan mulai muncul, salah satunya Zongzapa. Hal ini kemudian memicu para tokoh revolusioner Indonesia untuk menjebol dinding kedaerahan tersebut, sehingga pada tanggal 8 Oktober 1928 pukul 23.00 WIB di Wisma Indonesia, Jakarta dikumandangkanlah Sumpah Pemuda. Sumpah ini menjadi bentuk serangan langsung terhadap para kaum kolonial. Selanjutnya ada perkembangan masa perintis dari tahun 1908 sampai 1927. Munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satunya Budi Utomo, sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Gunawan Mangunkusumo dan Soeraji Budi Utomo memiliki program utama mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sebab kala itu pemerintah kolonial sedang melakukan program edukasi melalui politik etisnya. Selanjutnya ada masa percobaan.
Pada masa perkembangan nasionalisme Indonesia ini, bangsa Indonesia melakukan banyak gerakan-gebrakan dengan bergabung dalam organisasi yang tujuannya untuk meminta kemerdekaan dari Belanda. Beberapa organisasi bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia atau singkatannya GAPI. Organisasi ini mengusulkan agar Indonesia berparlemen. Namun kala itu permintaan Indonesia untuk merdeka masih belum berhasil. Selanjutnya ada masa pendobrak yang terjadi pada tahun 1942 hingga 1945. Pada masa ini, Indonesia masih dalam masa penjajahan Jepang. Indonesia terus mengajukan tuntutan kepada pemerintah jajahan Jepang, yaitu kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, jatuh sebuah bom atom Amerika Serikat di Jepang yang dikenal dengan nama bom Hiroshima. Dari kejadian tersebut, Jepang mulai menyadari bahwa negara mereka mulai mendekati ke titik kekalahan. Jepang pun membutuhkan bantuan dari bangsa Indonesia, sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menjanjikan bahwa suatu saat Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Selanjutnya ada dampak. Dengan adanya nasionalisme ini, tentunya sangat berdampak kepada perjuangan bangsa Indonesia. Paham ini mengajarkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga pola perjuangan bangsa tidak lagi per daerah, namun menjadi satu bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Yang terakhir ada kesimpulan. Nasionalisme merupakan sikap konkret dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Landasan utamanya adalah cinta akan tanah air yang mewujud persatuan dan semangat patriotik melawan penindasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih juga untuk Ibu Yanti selaku guru pelajaran sejarah minat kelas 11 IPS 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.